Di platform tinggi di sisi Wudou Dian, Diakon Wudou Lin berdiri dengan hormat di belakang tetua sekte di dalam, tetapi kali ini kulitnya terlihat sedikit jelek. Penatua Zhou, saya khawatir itu tidak benar. Kami belum memilih 10 besar. Meskipun Deacon Lin tidak terlihat baik, dia tidak berani untuk tidak menghormati penatua dari Balai Beihao sekte dalam. Apa yang salah? Suasana sekte luar Anda benar-benar semakin buruk. Hal yang begitu penting sangat lambat untuk memutuskan 10 besar. Di depan Diakon Lin, Penatua Zhou mengerutkan kening, berteriak, lagi pula aku tidak mengharapkanmu. Hanya karena perintah Tuan Istana, ambil saja itu saja. Mendengar ini, Deacon Lin mengubah wajahnya dengan kilasan kemarahan, tetapi di belakang Penatua Zhou, dia tidak berani sedikit pun kurang ajar. Jika bukan karena 30 murid gerbang luar yang telah memasuki Taihao Shenghu, saya rasa tidak perlu melalui pemotongan seperti itu. Penatua Zhou menunjukkan ekspresi tidak nyaman di antara alisnya, dan berkata dengan tidak sabar. Saudara muda, menurut saya Anda akan terus bersaing untuk 10 besar di sini. Adapun arai transmisi kota suci, kami akan menyerahkannya kepada kami. Di tengah-tengah Wudou Tai, seorang pemuda menatap sejenak, sedikit tersenyum. Begitu kata ini keluar, segera menyebabkan banyak ketidakpuasan di Outer Gate Disciple. Itu Zhongxian, murid kehormatan Tuan Istana. Di murid gerbang luar, ada juga beberapa orang yang mengenali pria sombong ini. Ketika saya mendengar nama Zhongxian, banyak murid gerbang luar melontarkan ekspresi ketakutan. Dikatakan bahwa 3 tahun yang lalu, dia dibawa ke sekte dalam oleh penguasa istana dan diterima sebagai murid kehormatan. Pada saat itu, dia sudah menjadi kerajaan setengah langkah. Meskipun status murid kehormatan tidak sebaik murid langsung, bagaimana seseorang yang dapat diterima sebagai murid kehormatan oleh Palace Lord menjadi lebih rendah? Tanda seru. Tanda seru. Dan Zhongxian tidak menerobos ke Venerable Realm dalam 3 tahun. Saya khawatir ini bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi sengaja ditekan. Orang ini, saya khawatir, juga, Tanah Suci menyiapkan kartu hall untuk pertarungan kota suci ini. Awalnya, di sekte luar, dia sudah menjadi nomor 1. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Di sekte dalam, dia selalu bisa mendapatkan bimbingan dari penguasa istana Beihao Dian. Apa kekuatannya dan seberapa kuat itu? Tanda seru. Tanda seru. Pantas saja Tanah Suci tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Ternyata Zhongxian belum menembus ke Venerable Realm. Dengan kekuatannya, di bawah Yang Mulia, apakah dia sudah tak terkalahkan? Ya, aku pernah mendengar kakak senior sekte dalam disebutkan di kota suci, dan dikatakan bahwa dalam misi tertentu, putra iblis itu mati di tangannya. Nya, iblis Minzi. Orang gila yang sangat dihormati itu. Pantas saja dia tidak menginginkannya akhir-akhir ini, ternyata sudah mati. Ketika identitas pemuda itu diketahui, terdengar seruan. Namun, sebagian besar murid gerbang luar masih memiliki beberapa kemarahan dan ketidakpuasan. Meskipun Zhongxian sangat terkenal, tetapi dengan hukumannya, seluruh murid sekte luar telah ditolak. Apakah ini terlalu tidak pantas? Terlebih lagi bagaimana? Apakah dia tidak keluar dari sekte luar? Kakak Zhong, setiap tahun murid gerbang luar kami memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Agak terlalu berlebihan bagimu untuk membuat keputusan seperti itu. Dari sisi platform pertempuran, murid gerbang luar turun dari salah satu platform pertempuran dengan suara marah. Orang ini adalah murid gerbang luar, peringkat di pembangkit tenaga listrik nomor 1. Yu Fei Quan. Berbicara tentang kekuatan, meskipun dia tidak membunuh rekor yang begitu mempesona dari pembangkit tenaga Venerable Realm, tetapi pembangkit tenaga listrik Venerable Realm biasa, dia pasti tidak akan kalah. Begitu Yu Fei Quan menonjol, itu segera menyebabkan banyak kemarahan di dukungan Default Outer Gate Disciple. Namun, yang terakhir adalah Zhongxian yang terkenal. Bahkan jika mereka mendukungnya, mereka tidak berani campur tangan untuk mengatakan apapun. Lagi pula, kekuatan dan status yang terakhir jauh dari sebanding. Di mata Yu Fei Quan dan banyak murid gerbang luar, Zhongxian di atas panggung melirik ke arah penonton. Untuk sesaat, mata kejam yang asli itu tiba-tiba memudar, dan tidak ada yang berani menatap langsung ke arah mereka. Di bawah Wudou Tai, hanya Yu Fei Quan yang berdiri sendiri, dan ada kesedihan dan kemarahan dari beberapa pahlawan yang kesepian. Menghadapi situasi seperti itu, Yu Fei Quan menghela nafas dalam hatinya. Situasi ini sudah lama diharapkan darinya. Pada saat ini, 10 orang di panggung seni bela diri, napas masing-masing sangat kuat, dan salah satu dari mereka memberinya banyak tekanan. Jelas, tidak ada generasi umum. Bahkan dia sedikit gentar, jadi jangan bicara tentang murid gerbang luar lainnya. Kakak Zhong, menurutku, kakak senior Yu tidak buruk. Karena Tanah Suci adalah aturannya setiap tahun, menurut saya, jangan melanggar aturan tersebut. Pada saat ini, suara tawa tiba-tiba terdengar. Segera, dia melihat 2 sosok keluar dari kerumunan, berdiri dengan tegas di samping Yu Fei Quan. Ketika saya mendengar suara ini,
banyak orang salah untuk sementara waktu. Setelah melihat dua orang, murid gerbang luar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melihat ekspresi bersemangat meningkat. Apakah itu kamu? Dua orang yang keluar adalah Qin Yichen dan Li Yuanba. Ketika mereka melihat mereka, Yu Feichun menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. Bahkan anggukan terima kasih berkata, terima kasih banyak. Kakak senior Yu, sama-sama. Kami juga keluar sekte, kata Qin Yichen sambil tersenyum. Li Yuanba tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan menatap lurus ke bayangan cantik di atas panggung. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Adapun Zongzian, matanya tidak terlihat lurus. Saya pikir itu akan menjadi dua duri yang kuat. Ketika saya merasakan dua orang masuk, middle stage dan atmosfer kekaisaran tingkat tinggi, ada banyak ironi di wajah banyak orang di platform pertempuran warnanya muncul. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani berbicara dengan kakak senior Zongzian? Tanda seru. Bagus untuk memiliki darah, tetapi melebih-lebihkan kemampuan seseorang bukanlah hal yang baik. Di panggung Mudo, beberapa anak muda berbakat tertawa dan tertawa, dan nada sarkasme dalam nada itu tidak tercakup sedikit pun. Dan hanya Zongzian dan Mu Yanzhen yang paling sentral yang tidak mengejek. Mu Yanzhen menyadari identitas mereka, dan pusing karena tatapan berapi-api itu. Dan Zongzian memiliki naluri untuk memberitahunya bahwa kedua orang ini mungkin bukan pembangkit tenaga kerajaan yang tidak biasa. Bahkan Yu Feiquan tidak terlalu memperhatikan, tetapi dari keduanya, dia merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Hei, nak, siapa namamu? Di satu sisi, seorang muda, sekte dalam tersenyum mencemooh. Di bawah Qin Yichen tidak terganggu dengan penghinaan itu, tetapi berkata sambil tersenyum. Segera, dia mendorong Li Yuanba ke samping, tetapi Li Yuanba tampaknya sama sekali tidak menyadarinya.